Shalom bagi kita semua. Shalom. Shalom juga buat Bapak Ibu yang berada di rumah untuk mengikuti ibadah ini. Mari kita mengikuti ibadah ini dengan hikmat yang daripada Tuhan. Untuk masuk dalam ibadah, mari kita bersaat teduh, berdoa di dalam hati kita masing-masing. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Mari kita bernyanyi memuji Tuhan dari nyanyian rohani kita, nomor 167 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Tuhan kau gembala kami. Tuhan kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat, jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Amin. Sama seperti saudara-saudara kita seiman di seluruh dunia ini, marilah kita secara bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita kepada Tuhan. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Untuk warta jemaat bagi kita boleh lihat di dalam buletin kita masing-masing. Kita masuk pada doa syafaat yang dipimpin oleh Bapak Les Speaker Dr. Andus NPL Tobing. Mari kita menundukkan kepala dan berdoa.
Bapa dalam sorga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, karena masih Kau layakkan kami Tuhan datang ke rumah Tuhan pada saat ini, memuji dan memuliakan Tuhan. Karena itu Tuhan adalah saat yang terindah bagi kami, ketika kami datang ke rumah Bapa kami, Bapa yang maha tinggi yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh layaklah kami Tuhan datang ke rumah Tuhan, mengucapkan syukur dan terima kasih atas anugerah yang sudah Kau berikan kepada kami, penebusan yang sudah Kau berikan Tuhan kepada kami. Kami yang tidak layak menjadi Kau layakkan, karena kami punya Tuhan yang sangat menyayangi kami. Tuhan Yesus Kristus, biarlah ini tetap berada dalam keinginan kami Tuhan, supaya bisa memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus, ketika kami datang ke rumah Tuhan, kami bisa berbicara dengan Tuhan. Kami bisa bertemu dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, ajari kami Tuhan, khususnya di masa-masa sekarang ini Tuhan, adanya Tuhan ancaman virus corona Tuhan, yang semakin mewabah. Tetapi Tuhan, kami tidak gentar karena kami bersama dengan Tuhan kami. Kami yakin dan percaya ketika Tuhan kami bersama dengan kami, Engkau juga Tuhan ikut beserta dengan kami yang menemani kami dan menjagai kami. Tuhan, kalau di rumah-Mu ini Tuhan sudah banyak Tuhan yang terkena virus corona Tuhan. Tetapi kuasa Roh Kudus-Mu, kuasa-Mu yang sungguh memulihkan, sehingga Tuhan banyak jemaat-Mu Tuhan disembuhkan. Karena kami yakin dan percaya, kami sehati dan sepikir Tuhan, bahwa semua bisa kami alami, tetapi karena kuasa Roh Kudus Tuhan yang berada dalam diri kami, memberikan kekuatan baru kepada kami, sehingga Tuhan di tengah-tengah kekhawatiran kami tidak begitu khawatir Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Allah kami, Tuhan kami yang bernama Yesus, beserta dengan kami Tuhan. Tuhan Yesus, ajari kami Tuhan menyelami masa-masa ini Tuhan, menjadi masa-masa yang indah bagi kami. Tuhan, mungkin kami banyak yang lemah, karena begitu banyaknya tantangan hidup ini Tuhan. Ada yang tidak punya pekerjaan Tuhan karena tidak dipekerjakan lagi Tuhan. Tuhan Yesus, ada juga Tuhan yang tidak sengaja, tetapi dia terpaksa tidak bekerja lagi Tuhan, karena begitu banyak masalah-masalah yang muncul. Tuhan Yesus, Tuhan yang maha baik, ajari kami Tuhan di tengah-tengah kekhawatiran kami ini hidup bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami bisa melihat suatu kenyataan bahwa kami Tuhan adalah anak-anak Tuhan yang sanggup berseru kepada Tuhan. Kami bisa berseru kepada Tuhan kami yang sudah melintasi langit dan bumi. Tuhan Yesus, Kau datang kepada kami itu adalah tanda Kau sangat baik kepada kami. Kami yakin dan percaya ketika kami menyerahkan diri kami secara total kepada Tuhan, kami tidak akan gentar dalam kehidupan ini. Karena bagi kami Tuhan, mati juga adalah keuntungan Tuhan. Tetapi alangkah baiknya Tuhan, ketika kami masih hidup, kami bisa bersaksi tentang Yesus Kristus, sehingga Tuhan kehidupan kami dipenuhi dengan Roh Kristus, sehingga tidak ada sisi-sisi di hidup kami Tuhan yang menyatakan kami akan lemah, sekalipun banyak perkara-perkara yang sudah datang kepada kami Tuhan Yesus. Tuhan, banyak juga Tuhan saudara-saudara kami yang tidak kami bisa sebutkan karena mereka mungkin juga Tuhan lemah, sakit atau lemah iman. Tetapi kami bawakan nama-nama ini kepada Tuhan Yesus. Saudara kami, anak dari saudara kami yang bernama Jonah Silitonga Tuhan, yang sekarang ini sedang terbaring di rumah sakit Adam Malik Tuhan. Tuhan, kami tidak tahu Tuhan apa penyakitnya. Kalau medis mengatakan leukemia Tuhan, kami bawakan ini kepada Tuhan. Baiklah Tuhan kami yang sehati dan sepikir pada saat ini. Dengarkan kami Tuhan. Kami bukan punya banyak uang Tuhan untuk menghadapi sakit penyakit.
Kami tidak punya kekuatan yang prima Tuhan. Tetapi biarlah karena kami percaya, kami bawakan anak ini Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga tidak ada sakit penyakit yang bisa menyentuhnya. Sekalipun ada sakit pada saat ini Tuhan, Kau izinkan, tetapi Tuhan Kau akan beserta dengan dia. Tuhan Yesus, berikan kekuatan baru kepada Jonas Lito. Berikan Tuhan saat-saat ini Tuhan kepada dia, supaya dia semakin dekat kepada Tuhan. Dan kepada orang tuanya Tuhan, berkati mereka. Berikan kekuatan baru kepada mereka Tuhan. Sehingga Tuhan, mereka di saat-saat sedih seperti ini, mereka juga Tuhan semakin mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang dulu Tuhan 2000 tahun yang lalu, Engkau juga yang ada sekarang Tuhan. Mujizat-Mu masih berlaku untuk kami semua Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan yang maha baik. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami juga Tuhan sudah mungkin merasakan mujizat-mujizat satu persatu. Tetapi biarlah kami bersaksi pada saat ini Tuhan. Biarlah kami bawakan anak kami ini Jonah Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau yang akan memulihkannya dan menyembuhkannya. Tuhan, kami juga tetap berdoa kepada keluarga almarhum Bapak Abi Tambunan yang beberapa hari yang lalu mereka juga Tuhan kena serangan Tuhan. Tuhan Yesus, besertalah dengan mereka. Tuhan, berkatilah Ibu Simatupang Tuhan sebagai kepala keluarga mereka sekarang. Berikan dia kekuatan baru. Berikan dia kekuatan baru supaya dia Tuhan bisa memimpin anak-anak Tuhan Yesus. Bersamalah dengan mereka. Berikan mereka kekuatan yang baru. Berikan hati yang patuh kepada anak-anak. Sehingga Tuhan keluarga ini Tuhan bisa dimenangkan oleh Tuhan kembali. Keluarga ini Tuhan bisa lebih bersemangat Tuhan di masa-masa yang akan datang. Tuhan Yesus, kami juga teringat saudara kami, keluarga Bapak B. Batubara yang juga Tuhan menghadapi serangan penyakit yang musim pada saat ini, yang sedang isolasi. Berikan dia kekuatan baru Tuhan. Tuhan, sentuh hati kami ketika kami sakit. Sehingga Tuhan kami tidak berpikiran kemana-mana. Tetapi kami bisa mengambil kitab suci. Dan lebih dekat lagi kepada Tuhan. Itulah yang akan membuat kami Tuhan berkemenangan. Itulah yang membuat kami Tuhan semakin dekat kepada Tuhan. Itulah yang membuat kami Tuhan tidak ragu tentang apa yang terjadi kepada kami. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan semua permasalahan ini kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan, kami juga Tuhan berdoa untuk gereja-Mu Tuhan. Secara umum Tuhan, gereja di seluruh dunia ini Tuhan. Kalau kami lihat sekarang Tuhan, gereja sedang mengalami goncangan yang sangat besar. Goncangan yang sangat besar kepada gereja Tuhan bukanlah ketika kami tidak memiliki uang di dalam gereja. Tetapi ketika gereja ini tidak dikunjungi lagi Tuhan oleh jemaat-jemaat. Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya kami harus melalui ini semua. Kami harus menyerahkan masa-masa sulit ini Tuhan. Kami harus menghadapi. Kami tidak bisa mengelak Tuhan. Karena kami yakin dan percaya. Ini adalah tentang akhir zaman Tuhan. Yang sudah sedang mulai. Biarlah kami Tuhan di masa-masa akhir zaman ini. Semakin berseru kepada Tuhan. Supaya kami Tuhan dimenangkan Tuhan kelak kemudian. Tuhan, biarlah kami Tuhan yang lemah ini berikan kekuatan baru Tuhan. Biarkan kami Tuhan hidup dengan firman Tuhan. Sehingga kami Tuhan tidak peduli tentang perkara-perkara dunia ini. Tetapi mata kami tertuju kepada hal-hal surgawi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Engkau yang memulihkan setiap yang sakit yang sudah kami doakan. Tuhan Yesus, biarlah Kau memulihkan juga gereja ini Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk gereja Metodis. Berkati Tuhan para biskop dan staf-staf. Tuhan di masa-masa sulit ini, sentuh hati mereka Tuhan. Supaya lebih mereka Tuhan sensitif terhadap perkara-perkara kerohanian Tuhan. Tidak perkara-perkara yang lain. Tuhan Yesus, biarlah Yesus yang akan memimpin gereja. Biarlah Yesus yang akan
mengubahkan setiap hati pemimpin-pemimpin gereja. Sehingga gereja ini Tuhan adalah sebagai tempat di mana kami Tuhan bisa merasakan kasih Kristus ada dalam gereja ini Tuhan. Tuhan, kami pelayan-pelayan Tuhan mungkin juga ada yang lemah Tuhan. Berikan kekuatan baru yang daripada Tuhan. Sehingga kami Tuhan bisa berseru dan bisa Tuhan mengatakan haleluya pada setiap harinya. Biarlah nama-Mu yang terpuji Tuhan. Biarlah Engkau semakin dibesarkan, tetapi kami semakin dikecilkan. Karena kami Tuhan punya pengharapan Tuhan, bahwa Engkau Tuhan akan mengangkat kami Tuhan dalam kerajaan-Mu kelak. Tuhan Yesus, Tuhan yang maha baik. Ketika Tuhan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah Tuhan Ibu Gembala kami Tuhan ketika memberikan siraman firman, berkati dia Tuhan. Berkati pikiran, hati dan mulutnya Tuhan, sehingga setiap firman yang keluar adalah firman kebenaran, firman Tuhan yang sanggup menembus relung hati kami, sehingga kami Tuhan semakin memahami kitab suci sebagai perkataan Tuhan. Sehingga Tuhan kami semakin merasakan bahwa kami Tuhan hidup dalam era di mana Tuhan Yesuslah yang memimpin kami dan yang memelihara kami. Tuhan Yesus, perlengkapi Tuhan gereja-Mu senantiasa Tuhan. Biarlah Tuhan kami yang sedikit ini Tuhan tetap bisa memberikan Tuhan setiap kewajiban-kewajibannya kepada gereja. Sehingga Tuhan gereja ini tidak berkekurangan, tetapi bisa semakin berkelebihan Tuhan. Karena roh Tuhan yang memimpin kami. Tuhan Yesus, Tuhan yang maha baik. Biarlah Tuhan saat ini kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Ketika kami mendengarkan firman Tuhan, Kaulah yang akan melirik hati kami Tuhan satu persatu. Sehingga kami Tuhan semakin bisa membukakan relung-relung hati kami untuk Tuhan. Sehingga kami Tuhan bisa mendapatkan pencerahan yang kami bawa pulang. Karena roh Tuhan juga bersama dengan kami. Terpuji dan termulialah Engkau ya Bapa di tempat yang maha tinggi. Terimalah doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari nyanyian rohani kita nomor 164 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Tuntun aku Tuhan Allah, sambil kita mengumpulkan persembahan dan dilanjutkan nanti dengan firman Tuhan. Shalom bagi kita jemaat Tuhan dan selamat hari Minggu bagi kita pada hari ini. Terpujilah Tuhan kita walaupun kita beribadah
di rumah kita masing-masing. Kami percaya Tuhan memberkati kita. Nah, untuk itu kebenaran firman Tuhan pada minggu ini yang diambil dari kitab Yohanes pasal 6 ayat 24 sampai dengan ayat 35. Yohanes pasal 6 ayat 24 sampai ayat 35. Sebelum kita membaca, mari kita berdoa. Oh Tuhan, Bapa kami, Bapa yang baik, tak hentinya kami terus mengucap syukur kepadamu. Walaupun dalam situasi apapun. Karena itulah yang Tuhan kehendaki daripada kehidupan kami. Saat ini, oh Bapa, kami kembali datang memuji dan muliakan nama Tuhan melalui ibadah kami. Walaupun di rumah masing-masing. Kami percaya Tuhan menyapa, Tuhan hadir, bahkan mendengar segala permohonan-permohonan kami. Bapa, saat ini kebenaran firman-Mu mau dinyatakan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Mari urapi anak-anak Tuhan dimanapun berada pada saat ini. Demikian juga hamba-Mu sehingga firman kebenaran ini nyata dan hidup dan tinggal dalam kehidupan anak Tuhan. Yang dapat menopang perjalanan kehidupan mereka. Terutama di masa-masa sulit yang dihadapi pada saat ini. Mari Bapak, urapi setiap anak-anak Tuhan dan hamba-Mu melalui kuasa Roh Kudus daripada Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur kepadamu. Amin. Firman Tuhan tadi Yohanes 6 ayat 24 sampai ayat 35 kami membaca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Orang banyak mencari Yesus. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Roti hidup. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita pada minggu ini.
Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tema kita pada minggu ini, cari Yesus sumber berkat yang dapat memberikan kelegaan dalam hidupmu, bukan berkatnya saja. Cari Yesus sumber berkat yang dapat memberikan kelegaan kepadamu, bukan hanya berkatnya saja. Nah, itu yang menjadi tema. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada minggu yang lalu kita tetap masih melanjutkan yaitu firman minggu yang lalu hingga pada saat ini, yaitu berbicara yaitu perbincangan Yesus dengan orang-orang yang mencari atau mengejar Yesus pada saat Yesus melakukan pelayanan dan pekerjaannya. Perbincangan atau dialog antara orang banyak dengan Yesus sendiri. Nah, ini bisa kita lihat tadi melalui pembacaan kita. Ketika Yesus melanjutkan perjalanannya, orang banyak tidak melihat Yesus lagi di tempat itu, tapi Yesus kembali menyeberang. Ya, tapi mereka terus kejar. Mereka terus mencari Yesus. Nah, ternyata jemaat yang diberkati oleh Yesus Kristus, adapun motivasi orang banyak mencari atau mengejar Yesus, ini dapat kita lihat tadi dari dialog antara orang banyak dengan Yesus. Adapun motivasi orang banyak mencari Yesus, ternyata mereka hanya mencari atau mau mendapatkan roti untuk mengenyangkan hidup mereka secara sementara. Ini dapat dilihat Yesus dari kehidupan, dari cara mereka mencari dan mendapatkan Yesus. Nah, makanya ia mengatakan tadi, ya, supaya mereka bekerjalah bukan untuk makanan saja, tetapi harus bekerja supaya mencari makanan yang tidak dapat binasa, tetapi melainkan melalui makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Itu kita lihat tadi dari jawaban Yesus saat mereka mencari Yesus. Apa motivasi, apa tujuan mereka? Yesus katakan tadi, ya, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan makanan yang dapat bertahan sampai, ya, hidup yang kekal. Ini juga bisa mengingatkan kepada kita. Waktu Yesus dicobai di padang gurun, apa yang dikatakan Yesus? Ya, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi hidup dari setiap perkataan firman Tuhan yang keluar dari Allah sendiri. Ini yang mau dikehendaki, yang diinginkan oleh Yesus sebenarnya kepada orang-orang banyak. Jadi bukan makanan untuk sementara yang dapat binasa atau tidak kekal, tetapi untuk kekal, untuk selamanya. Nah, artinya jemaat yang diberkati oleh Yesus Kristus, orang banyak hanya tertarik, ya, hanya tertarik atau hanya ingin mencari Yesus, tertarik hanya mendapatkan roti saja atau mendapatkan sementara kenyang. Tetapi mereka gagal untuk memahami, mengimani, mempercayai sumber atau si pemberi, yaitu Yesus sendiri. Untuk itulah tema kita tadi mengatakan, ya, cari sumber berkat itu, yaitu Yesus yang dapat memberi kelegaan bagi kehidupan kita juga, terutama bagi orang banyak pada saat itu.
harus kita ingat juga, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepada. Mengutamakan sumbernya, mengutamakan Yesus sebagai sumber berkat itu yang tidak dapat binasa, ya, yang tidak dapat binasa. Nah, itulah yang mendasari, makanya Yesus mengatakan, akulah roti yang hidup. Ya, yaitu Yesus sendiri, Yesus yang telah disalibkan di Golgota untuk menebus umatnya, menebus kita anak-anaknya, memberi keselamatan kepada kita. Yesuslah roti hidup itu. Roti hidup yang dapat memberi hidup. Yang dapat memberi hidup yang kekal, yang tidak binasa. Dapat menyegarkan, menyejukkan, menguatkan anak-anak Tuhan. Lalu kita lihat kembali. Kalau demikian, ya, apa tanda? Orang banyak masih menunggu tanda lagi. Nenek moyang kami juga kenyang. Waktu mereka di padang gurun, diturunkan mana datang dari sorga. Yesus juga jelaskan, itu bukan perbuatan manusia, karya manusia atau Musa pada saat itu. Itu juga adalah turun daripada Allah, pekerjaan Allah. Artinya Tuhan kita melihat kebutuhan. Tuhan kita juga melihat keinginan kerinduan umatnya. Demikian juga Yesus peka dan peduli akan kebutuhan anak-anak Tuhan. Namun satu hal yang mereka, ya, secara khusus Yesus melihat orang banyak itu sangat mengecewakan. Ternyata mereka hanya mau kenyang sementara. Inilah yang mau diingatkan Yesus sebenarnya kepada orang banyak. Demikian juga kepada kita pada zaman ini, ya. Yaitu dalam hal ini Yesus tegaskan tadi, roti yang mereka makan sampai kenyang, baik ya nenek moyang mereka juga pada saat itu di padang gurun, itu juga adalah karya Allah dan karya Yesus sebagai anak Allah yang benar, anak Allah yang diutus, yang peka dan peduli kepada umatnya. Dan yang kedua, tujuan Yesus juga mengatakan itu kepada orang banyak, terutama kepada kita jemaat Tuhan, supaya kita mencari sumber berkat itu, yaitu Yesus sendiri. Roti yang hidup. Roti yang hidup, yang memberikan kehidupan, yang dapat, ya, menjawab keinginan kerinduan dan memberikan kepuasan kepada jemaat Tuhan. Jadi cari sumbernya, bukan berkatnya, sumbernya sehingga tidak binasa atau tidak sementara, tetapi kekal selama-lamanya. Itulah tadi makanya dikatakan, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak haus lagi. Luar biasa, ya, tantangan, ajakan daripada Yesus kita kepada kehidupan kita. Nah, dua kata kunci di sini tadi yang perlu kita renungkan. Satu, datang. Dua, percaya. Sekarang kita hidup dalam kelaparan. Sekarang di situasi kita hidup dalam kehausan. Lapar akan Tuhan kita, lapar akan Yesus kita, haus dengan Yesus kita. Saat kita haus, saat kita lapar, apa yang kita harus lakukan? Apa yang kita harus kerjakan? Hari ini firman Tuhan mengajak kita cari, datang dan percaya kepada roti hidup tadi. Yaitu
Yesus sang sumber segala sumber. Kita haus, kita lapar, apalagi di situasi yang kita hadapi pada saat ini. Sekarang, sudahkah kita datang kepada Yesus sang sumber segala-galanya dalam hidup kita? Dan sudahkah kita percaya kepada Yesus sang sumber yang memberikan jawaban di dalam kehidupan kita? Sehingga kita lega, sehingga kita kuat. Nah, ingat tadi. Jangan kita seperti orang banyak hanya mencari roti, yaitu menginginkan kenyang, tapi kenyang sementara. Tapi cari roti hidup yang memberikan hidup di dalam kehidupan kita. Amin, jemaat Tuhan, kami percaya. Cari, datang, dan percaya. Hari ini Tuhan kita mengajak kita, mengingatkan kita. Ya, Dia akan memberikan kepuasan, Dia memberikan kelegaan, Dia akan menjawab dalam segala kebutuhan yang kita inginkan pada saat ini. Untuk itu, Yesus, ya, mari kita belajar kepada Yesus melalui firman Tuhan. Yesus menginginkan supaya kita mengikutinya dengan tujuan dan motivasi yang benar, bukan sesaat, tapi selama-lamanya. Amin. Itu kita aminkan dalam hidup kita. Selama-lamanya. Yesus juga mau melakukan, yaitu apa yang kita inginkan, asal kita juga mau melakukan pekerjaan yang dikehendakinya. Yang dikehendakinya bukan yang kita kehendaki, tapi apa yang dikehendaki Tuhan. Apa itu? Mari kita setia, kita patuh akan perintahnya. Kita akan patuh, kita setia akan perintah-perintah Tuhan dalam hidup kita. Yesus juga mengingatkan kepada kita bahwa Ia adalah roti kehidupan. Roti yang tidak dapat binasa tetapi kekal sampai selama-lamanya. Ialah sumber segala berkat. Baik berkat secara jasmani, berkat secara rohani. Ialah jawaban dalam hidup kita yang paling utama dan terutama di dalam hidup kita. Nah, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kami percaya minggu ini, minggu yang penuh sukacita bagi kita. Kita masih membuka hati dan pikiran kita untuk Tuhan. Ajakan yang luar biasa pada hari ini. Kembali kita mau mencari sumber berkat itu yang dapat melegakan, memberikan kepuasan, menjawab segala kebutuhan keinginan kita pada saat ini. Yaitu kepada Yesus sumber berkat itu, yaitu roti kehidupan. Ya, yang mengatakan tadi, akulah roti kehidupan. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak lapar lagi. Dan barang siapa percaya, ia tidak haus lagi. Kami percaya. Mari datang. Carilah dan datanglah dan percayalah kepada sumber sang berkat itu, yaitu Yesus Kristus yang memberi kehidupan, bahkan menuntun kehidupan kita. Nah, kami percaya satu hal yang kita ingat. Kalau kita hanya mau menerima berkatnya saja, pasti kita terus berkekurangan. Tetapi kalau kita cari sumber berkatnya, Yesus tadi sebagai roti hidup, pasti kita dipelihara, kita ya dijaga, kita dituntun, kita dilindungi, bahkan diberkati sampai selama-lamanya. Kami percaya, cari, datang, dan percayalah kepada Yesus, kepada Kristus, roti yang hidup, yang boleh, yaitu melegakan, menjawab di dalam segala kebutuhan.
Tuhan memberkati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada minggu ini. Engkau benar adalah sumber segala berkat, sumber segala jawaban yang dibutuhkan oleh setiap umat-umat Tuhan. Mari Bapa, di minggu yang penuh dengan sukacita ini, ajari anak-anak Tuhan. Bukan hanya mencari berkatnya, tapi mencari sumber, yaitu Yesus Kristus. Yang memberikan kehidupan yang kekal, menjawab, yaitu solusi dan memberikan solusi. Dan memberikan jalan yang tepat. Ajari anak-anak Tuhan supaya punya motivasi yang benar, makna yang benar untuk mencari Yesus. Bukan demi kepentingan secara pribadi, tetapi adalah untuk hidup yang tidak binasa, tetapi hidup yang kekal, yang menjadi bagian dalam hidup mereka. Mari berkati seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah pada hari ini, pada saat ini juga. Baik yang benar-benar beribadah, memuji dan muliakan nama Tuhan. Baik mungkin bagi jemaat yang belum siap dan mempersiapkan diri untuk Tuhan dalam ibadah. Kami percaya Roh-Mu senantiasa memberkati mereka di mana saja pun. Terutama dalam setiap pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Roh-Mu senantiasa memberkati, karena Yesus Kristus adalah sumber segala sumber berkat. Mari Bapa, pelihara, jaga mereka dimanapun berada. Dalam segala aktivitas mereka, dimanapun juga. Kami percaya Tuhan memberkati dan memelihara mereka. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari kita tutup ibadah kita dengan kita berdoa Bapa kami, dan setelah itu nanti menyanyikan doksologi. Kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah terpuji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus menyatakan berkuasa dan berkasihan. Demikian firman Tuhan. Carilah sumber berkat itu, yaitu Yesus Kristus, yang dapat melegakan bahkan memuaskan jiwamu menjadi tenang dan damai. Maka anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai, memberkati dan melindungi engkau saat ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom bagi kita jemaat Tuhan. Shalom. Salam sehat bagi kita. Tuhan memberkati kita. Shalom, sampai jumpa kembali.
Shalom.